Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Perkenalkan, nama saya Rizka dari Prodi Sistem Informasi kelas SD 401 dengan nomor induk mahasiswa 220101101092. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi sebagai pemenuhan tugas untuk UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dian Meta, yang mana pada tugas kali ini mahasiswa ditugaskan untuk membuat sebuah artikel opini, kemudian menyampaikan opini tersebut berdasarkan dengan isu-isu yang relevan di uh, program studi yang diambil. Nah, saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Untuk itu mengenai isu yang saya angkat sebagai uh, isu untuk pembuatan artikel opini. Ini saya mengangkat isu mengenai pertumbuhan e-commerce di Indonesia dan juga tantangannya. Nah, e-commerce sendiri memang telah menjadi salah satu pilar utama bagi perekonomian digital di Indonesia dengan semakin meluasnya akses pada internet dan juga adopsi smartphone. Kemudian belanja online ini juga semakin menjadi pilihan utama untuk konsumen. Namun memang di balik lonjakan pesat ini terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku industri e-commerce, khususnya terkait dengan keamanan cyber atau cyber security. Nah, salah satu isu terkini yang memang mendominasi kursi industri e-commerce di Indonesia adalah masalah keamanan cyber. Jadi seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi, jumlah serangan cyber ini juga meningkat secara signifikan yang memang selama beberapa tahun ke belakang, terutama selama pandemi COVID-19, serangan cyber menurut data ini meningkat hingga 600% akibat dari lonjakan penggunaan dan juga ketergantungan masyarakat terhadap teknologi. Mengingat di saat COVID, kita tidak dapat keluar dan lain sebagainya ya. Kemudian mulailah meningkat untuk penjualan melalui e-commerce dibandingkan melalui offline store. Nah, ini juga berdampak pada peningkatan serangan cyber. Nah, dengan adanya serangan cyber, ini juga berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan akibat kejahatan cyber ini ya untuk penanganan sendiri. Menurut data ini pada tahun 2015 eh, biaya yang dikeluarkan untuk menangani kejahatan cyber ini mencapai 3 triliun USD dan diperkirakan ini akan melampaui jumlahnya hingga 10, triliun USD pada tahun 2025 mendatang. Nah, ini menunjukkan betapa memang pentingnya keamanan cyber di era digital, terutama untuk bisnis-bisnis e-commerce. Nah, kemudian pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia ini jelas terlihat dari meningkatnya jumlah platform dan juga transaksi online ya. Jadi kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor seperti penetrasi internet yang lebih luas, kemudian adopsi penggunaan smartphone yang jumlahnya cukup tinggi, kemudian juga ada perubahan dari perilaku konsumen dari segi pembelian ya, di mana konsumen-konsumen ini lebih memilih berbelanja online karena memang
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Nah, namun pertumbuhan ini juga memberikan tantangan serius ya bagi beberapa sektor yang memang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan juga eh, kesuksesan di sektor e-commerce ke depannya begitu. Nah, salah satu eh, tantangan yang paling besar yang dari segi keamanan transaksi dan juga perlindungan data pribadi konsumen. Jadi dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, maka resiko seperti penipuan, kemudian pencurian identitas, dan juga pelanggaran data ini juga jumlahnya akan semakin meningkat. Kemudian perusahaan e-commerce juga perlu menerapkan sistem keamanan yang lebih canggih yang mengikuti standar internasional untuk melindungi data konsumen. Nah, ini mencakup dari penggunaan skripsi data, kemudian autentifikasi dua faktor atau 2FA, kemudian dari segi pemantauan aktivitas-aktivitas yang memang mencurigakan. Nah, selain itu juga penting bagi konsumen sendiri untuk mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka masing-masing dan juga waspada terhadap praktik penipuan yang memang umum terjadi. Keamanan data ini menjadi aspek yang cukup krusial dalam industri e-commerce ini seiring dengan peningkatan transaksi online tadi ya, dengan ancaman-ancaman keamanan dan eh, yang semakin besar. Nah, ancaman-ancaman ini atau tantangan ini ya, utamanya terkait dengan keamanan data itu ada beberapa contohnya ya. Ada pencurian data pribadi. Jadi penjahat cyber seringkali menargetkan data pribadi konsumen seperti nama, alamat, informasi kartu kredit dan lain sebagainya yang eh, memang akan digunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas ataupun penipuan secara finansial. Kemudian ada juga sembarangan malware dan phishing, yang mana malware ini adalah metode yang cukup umum juga digunakan untuk mencuri informasi, di mana penjahat cyber ini sering melakukan pengiriman email-email atau pesan palsu yang tampak resmi untuk menipu pengguna akan supaya mereka mendapatkan data pribadi. Nah, contoh-contohnya seperti eh, broadcast message yang mengatasnamakan e-commerce seperti itu juga lumayan marak ya di akhir-akhir ini. Kemudian dari kelemahan sistem keamanan, jadi banyak juga platform e-commerce yang menggunakan sistem keamanan itu yang masih cukup rentan terhadap serangan. Nah, kelemahan seperti ini tidak ada enkripsi data atau penggunaan password yang lemah. Nah, ini akan membuka peluang bagi penjahat cyber. Kemudian juga karena eh, kurangnya kesadaran konsumen dari sisi konsumennya sendiri masih banyak yang kurang sadar tentang betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Kemudian juga eh, kemungkinan mereka sering kali mengabaikan tanda-tanda penipuan dan eh, tidak melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan. Nah, kemudian dari faktor-faktor utama yang menyebabkan masalah cybersecurity ini ada tiga faktor yang cukup berpengaruh. Yang pertama adalah dari manusia atau eh, konsumen, kemudian dari segi teknologi dan juga dari ketidakpastian organisasi sendiri. Kalau untuk faktor manusia, ini menurut penelitian, manusia adalah sumber utama dari masalah cyber security dengan 86% kesalahan eh, karena manusia atau human error dibandingkan dengan 63% masalah yang memang berkaitan dengan teknologinya langsung gitu. Jadi kesalahan-kesalahan ini seperti konsumen melakukan klik pada tautan-tautan phishing, penggunaan kata sandi yang masih lemah. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi kerentanan gitu.
dari segi keamanan data. Kemudian kalau dari faktor teknologi, ini juga semakin terhubung ya dengan eh, karena ada banyak integrasi ya. Ya, ini juga menjadi celah bagi penjahat cyber untuk melakukan serangan-serangan seperti phishing, malware, ransomware, atau mungkin DDoS yang mana serangan-serangan seperti ini akan membuat layanan online itu menjadi tidak tersedia, begitu ya, tidak dapat diakses, dan ini cukup merugikan bagi bisnis-bisnis e-commerce. Kemudian dari segi organisasi, ini juga banyak organisasi yang masih belum siap menghadapi serangan-serangan cyber ini karena kurangnya mungkin protokol atau alat yang memadai, atau memang karena respon yang tidak efektif terhadap serangan-serangan tersebut. Dan dari data memang menunjukkan bahwa meskipun investasi dalam area cyber security ini meningkat setiap tahun ya, tetapi serangan-serangan ini juga semakin berkembang, kemudian semakin eh, canggih juga. Ya, ada banyak cara-cara yang baru dari penjahat-penjahat cyber ini untuk melakukan attack gitu. Nah, ini juga menunjukkan memang diperlukan adanya investasi tidak hanya terhadap teknologi, tapi juga pelatihan dan kesiapan dari organisasi tersebut. Dan dari pengalaman pribadi saya sendiri yang memang saat ini bekerja di layanan industri yang berbasis teknologi ya, yang menyediakan uh, layanan teknologi. Nah, ini saya juga menyaksikan secara langsung percobaan-percobaan serangan terhadap keamanan cyber yang sering terjadi, terutama uh, penjahat-penjahat ini yang menyasar database yang berisikan data-data pribadi klien-klien atau pengguna. Nah, meskipun memang mungkin uh, ya sudah dilakukan beberapa protokol ya untuk mengamankan data, tapi memang uh, tidak menutup kemungkinan akan tetap adanya serangan gitu. Nah, untuk menghadapi juga tantangan mengenai keamanan cyber, keamanan data dalam e-commerce, ini juga bisa dilakukan beberapa langkah yang sebetulnya dapat diambil oleh bisnis atau organisasi tersebut ya. Jadi soalnya dari segi SDM ya, bisa dilakukan pelatihan untuk mungkin kalau dari segi organisasi itu untuk karyawan-karyawannya untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya keamanan data dari perusahaan, dan juga untuk uh, praktik-praktik uh, penggunaan internet ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian bisa dilakukan juga investasi dari segi teknologi ya. Jadi mungkin perusahaan bisa melakukan implementasi teknologi yang lebih bagus ya, misalkan untuk firewall-nya, untuk keamanan data dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipertimbangkan juga. Bisa juga dilakukan dengan penerapan kebijakan dan juga prosedur, karena memang perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan data yang jelas dari prosedur dan juga respon terhadap insiden-insiden yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ini akan lebih membantu dari perusahaan semisal memang terdapat serangan-serangan seperti itu. Kemudian juga perusahaan disarankan untuk melakukan audit dan juga evaluasi. Jadi melakukan audit keamanan secara lebih berkala, kemudian mengevaluasi dan juga memperbaiki sistem keamanan yang ada untuk memastikan langkah-langkah penting ya untuk
memastikan bahwa semua potensi celah ini sudah ditangani. Nah, itu mungkin mengenai sedikit artikel opini dengan topik yang saya ambil mengenai pertumbuhan e-commerce di Indonesia dan tantangannya ya. Nah, dari artikel yang saya buat ini ada beberapa referensi dari beberapa jurnal ya yang saya ambil. Yang ini dari uh, Nala LN, kemudian Ready yang dikeluarkan di tahun 2023 dengan judul Data Privacy and Security in E-commerce Modern Database Solution dari International Journal of Advanced Engineering Technologies and Innovative volume 1. Kemudian ada dari Housik di Gupta dan Gupta S yang ini diterbitkan tahun 2020 dengan judul E-commerce Security Challenge, Review and Proceeding of International Conference and Innovative Computing. Nah, itu dari Face College of Engineering. Kemudian ada jurnal dari Trilyasari E yang diterbitkan di tahun 2023 dengan judul Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-commerce menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dari Jurnalis Reading Media Pembinaan Hukum Nasional dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, sekian mengenai presentasi saya pada kali ini. Semoga dapat menjadi bahan pemenuhan tugas UAS. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.